Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran daring kita. Baiklah anak-anak Ustaz, anak Ustaz kelas 9, Ustaz ingatkan kepada antum kembali untuk selalu serius dalam pembelajaran, tetap semangat, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada antum. Baiklah anak-anak Ustaz, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita insyaallah mengenai teknologi konstruksi. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peralatan-peralatan ya, listrik ya, peralatan listrik rumah tangga. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teknologi konstruksi. Nah, ini anak-anak Ustaz, coba antum perhatikan ada dua buah gambar ya. Dari dua buah gambar bangunan ini ya, itu antum bisa melihat perbedaan-perbedaan ya. Antum bisa perhatikan ya, dan nantinya antum boleh ya memberikan pendapat antum ya. Antum berikan pendapat antum, bisa antum kirimkan ya melalui WA Ustaz ya, anak-anak Ustaz. Baiklah, kita akan memasuki konstruksi bangunan. Apa itu konstruksi? Ya, konstruksi adalah susunan suatu bangunan ataupun sarana maupun prasarana. Pada umumnya, kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain, atau arsitek proyek. Orang-orang ini bekerja di dalam kantor, sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan bagian fisik suatu konstruksi. Nah, ini anak-anak Ustaz ya, jadi sebuah konstruksi adalah susunan suatu bangunan ya. Biasanya dalam pembuatan bangunan ini kita sering ya mendengar ada manajer proyek, ada insinyurnya atau desainnya ya, arsitekturnya ya. Nah, ini adalah orang-orang yang biasanya ya sering kita temukan dalam proyek sebuah konstruksi bangunan ya. Dan kita juga di lapangan ya sering mendengar istilah tukang ya, tukang. Ada tukang bak kayu, ada tukang bangunan. Itu orang-orang yang mengerjakan proyek tersebut ya, anak-anak Ustaz. Ya, insyaallah sampai sini antum sudah memahaminya. Ya. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Oke, ini tadi kita masuk ke bangunan tradisional ya. Bangunan tradisional. Kita sering melihat nih bentuk-bentuk bangunan rumah-rumah adat ya. Di setiap daerah tentunya memiliki ciri khas tertentu ya. Setiap daerah mempunyai kekhasan bangunannya sendiri.
Nah, baiklah anak Ustadz, ini adalah satu contoh rumah adat joglo. Ya, di daerah mana nih anak Ustadz kira-kira? Ada nggak yang tahu dari daerah manakah rumah adat joglo ini? Ya, joglo adalah rumah adat masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Ya, di rumah adat ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian pendopo dan bagian dalam. Bagian pendopo adalah bagian depan joglo yang mempunyai ruangan luas tanpa sekat-sekat, biasanya digunakan untuk menerima tamu atau ruang bermain anak dan tempat bersantai keluarga. Bagian dalam adalah bagian dalam rumah yang berupa ruangan kamar. Ruangan yang terdiri di sini biasanya bersifat privasi. Ciri-ciri bangunan rumah joglo adalah bagian atap pendopo menjulang tinggi mirip gunung. Walaupun joglo sudah terkenal sebagai rumah kuno, tetapi rakyat sekitar memodifikasi sehingga joglo menjadi tempat yang nyaman dan lebih modern. Ya, orang-orang dari luar Jogja ataupun luar negeri banyak menyukai rumah joglo ini anak-anak Ustadz. Ya, selain bentuknya yang unik, ciri khasnya juga menambah minat untuk menempati rumah joglo tersebut. Nah, ini ya anak-anak Ustadz contohnya, ya. Jadi ada ruangan yang luas di bagian depannya, ya. Nah, itu biasanya untuk tempat menerima tamu, ya. Nah, ini dia cirinya, atapnya, ya, seperti bentuk gunungan. Nah, anak-anak Ustadz, ya, apakah anak-anak Ustadz sudah pernah melihat sebelumnya, ataupun mungkin antum sudah pernah berada di dalam rumah joglo ini, ya? Pernah, anak Ustadz pernah waktu ke Jogja, ya, anak pernah memasuki rumah joglo ini, masya Allah, ya. Ini anak-anak Ustadz, ya. Nah, baiklah, itu dari daerah Yogyakarta. Nah, ini kita lihat nih, ini rumah adat Panggung Sulawesi Selatan, ya, rumah panggung. Ya, coba antum lihat nih. Ya, jadi rumahnya tinggi ya anak Ustadz. Berbeda dengan rumah joglo tadi, ya. Ini juga rumah adat. Oke, baiklah. Ya, ini rumah adat, ya, bagian-bagian rumah adat Bola Panggung Sulawesi Selatan. Nah, ini sebagai berikut, ini bagian-bagiannya ya anak Ustadz. Ada rakyang, bagian di atas langit-langit. Dulu bagian ini biasanya digunakan untuk menyimpan padi yang baru dipanen. Nah, jadi anak-anak Ustadz, rakyang ini adalah bagian atasnya, ya, langit-langit, yang biasanya digunakan untuk menyimpan panen, ya, bisa padi, ya, macam mana Ustaz. Kemudian yang kedua, watang pola atau alebola, bagian tengah rumah. Pada alebola ini ada titik sentral yang bernama pusat rumah atau posi bola, ya. Itu bagian tengah ya anak-anak Ustaz, ya, bagian tengah rumahnya. Kemudian yang ketiga adalah yoa bola atau awa bola, adalah bagian di bawah rumah antara lain rumah dan antara lantai rumah dan tanah, ya. Ini ya bagiannya ya anak-anak Ustaz, antara lantai dan tanah, ya. Rumah ini bisa berdiri kuat tanpa menggunakan satu paku pun. Orang dahulu kala menggunakan paku kayu yang berfungsi sebagai paku besi, ya. Maksudnya seperti ini anak-anak Ustaz, ya. Jadi tidak menggunakan paku besi ya anak-anak Ustaz, ya. Jadi pakunya itu dibuat dari kayu, ya. Dibuat seperti pasak ya anak-anak Ustaz. Nah, tapi
dari kayu, ya. Rumah adat panggung dapat dibedakan berdasarkan status sosial orang yang menempatinya. Ya, ini ternyata ada juga perbedaan-perbedaannya anak Ustadz, yaitu rumah sauraja atau salasa. Berarti rumah besar yang ditempati oleh keturunan raja atau kaum bangsawan. Dan bola adalah rumah yang ditempati oleh rakyat biasa. Ya, jadi rumah adat ini ya dapat dibedakan sesuai dengan status sosialnya. Ada yang untuk kaum bangsawan atau raja, dan ada juga untuk rakyat biasa. Ya, anak-anak Ustadz, itu rumah adat daerah Sulawesi ya yang berbentuk rumah panggung, ya anak-anak Ustadz, yang berbentuk rumah panggung. Nah, kedua rumah tersebut sama-sama berbentuk rumah panggung. Lantainya mempunyai jarak tertentu dengan tanah, ya. Jadi karena dia ya berjarak dari tanah, ya, makanya disebut dengan rumah panggung. Ya. Bentuk denahnya sama, yaitu persegi panjang. Perbedaannya adalah sauraja mempunyai ukuran yang lebih luas, tiang penyangganya lebih kuat, atap berbentuk prisma. Ya, anak Ustadz, ya, atapnya bentuk prisma sebagai penutup bubungan yang biasa disebut timpalaja, yang bertingkat-tingkat antara 3 sampai 5 sesuai dengan kedudukan penghuninya. Jadi bisa bertingkat-tingkat ya anak-anak Ustadz rumahnya. Beberapa bagian dari rumah panggung awal, bagian panggung awal bola atau kolong rumah dipergunakan untuk menyimpan alat pertanian, alat berburu, alat untuk menangkap ikan, dan hewan-hewan peliharaan yang dipergunakan dalam pertanian. Badan rumah terdiri dari beberapa bagian rumah seperti lantai risaliweng. Pada bagian depan, badan rumah berfungsi sebagai ruang menerima tamu. Ya, jadi sama seperti joglo tadi anak-anak Ustadz, bagian depannya digunakan untuk menerima tamu. Kemudian ruang tidur tamu, tempat bermusyawarah, tempat menyimpan benih, tempat membaringkan mayat sebelum dibawa ke pemakaman. Lontang ritengga ya atau ruang tengah berfungsi sebagai tempat tidur kepala keluarga bersama istri dan anak-anak yang belum dewasa. Jadi ada ruangannya lagi anak Ustadz ya. Ruang tengahnya itu berfungsi untuk tempat tidur kepala rumah tangga ya, keluarganya. Hubungan sosial antara sesama anggota keluarga lebih banyak berlangsung di sini ya, di ruangan itu anak Ustadz ya. Lontang rilaleng atau ruang belakang merupakan tempat tidur anak gadis atau orang tua usia lanjut. Dapur juga ditempatkan pada ruangan ini yang dinamakan dapurang. Ya, ini anak Ustadz ya. Jadi kita bisa lihat tadi ya, ini dia rumahnya ya. Ya Ustadz rasa di rumahnya cukup besar juga ya. Bagian depannya juga digunakan untuk menerima tamu, bagian bawahnya ini untuk menyimpan peralatan-peralatan ya, seperti untuk berburu ya, dan bagian atasnya untuk menyimpan hasil panen ya. Baiklah anak Ustadz, ini sini juga ada sebuah gambar rumah adat ya. Ini rumah adat dari daerah Papua ya. Kalau kita lihat dari beberapa contoh tadi, tentunya sangat unik dan menarik ya. Di setiap daerah mempunyai ciri khas tertentu. Oke, ini kemudian kita masuk. Ini yang sudah sangat terkenal sekali anak-anak Ustadz ya. Kalau kita lihat saja gambarnya kita sudah tahu nih. Ini dari daerah mana, ya kan? Dari daerah mana anak-anak Ustadz?
Ya, ini sebuah rumah adat yang Ustaz rasa sangat populer ya, sangat ya, apalagi daerahnya berdekatan dengan kita ya. Ya. Baiklah, ini adalah rumah adat Sumatera Barat atau disebut dengan rumah gadang. Ya. Rumah gadang memiliki tiang yang tidak tegak lurus atau horizontal. Ya. Tetapi punya kemiringan karena pada zaman dahulu masyarakat di sana banyak yang datang dari laut sehingga mereka hanya tahu cara membuat kapal dan tak tahu membuat rumah. Nah, jadi konsepnya sama seperti konsep membuat kapal ya anak Ustadz. Rumah ini memiliki keunikan dalam bentuk arsitekturnya dengan atap yang menyerupai tanduk kerbau dibuat dari bahan ijo. Di halaman depan rumah gadang biasanya terdapat 2 buah bangunan rangkiang yang digunakan untuk menyimpan padi. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Ini ya, ini bagian atapnya yang memiliki ciri khas ya, seperti tanduk. Ya. Sama seperti rumah adat tadi Sulawesi ya, bagian atasnya digunakan untuk menyimpan padi ya, hasil panen. Rumah gadang disebut juga sebagai rumah Baanjuang sebab di sayap bangunan sebelah kanan dan kirinya ruang anjuang atau anjung. Ruang ini digunakan oleh masyarakat setempat sebagai tempat pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat. Sebagai suku bangsa yang menganut falsafah alam, garis dan bentuk rumah adat kelihatan serasi dengan bentuk alam bukit barisan. Tadi ya, masih ingat antum ya gambar-gambarnya tadi. Bagian puncak yang bergaris lengkung meninggi pada bagian tengah, garis lereng melengkung dan mengembang ke bagian bawah dengan bentuk persegitiga. Nah, ini ya, jadi ini fungsi rumahnya ya anak-anak Ustadz. Ini di sini tempat kediaman keluarga ya, sudah pasti ya anak-anak Ustadz ya, rumahnya lambang kehadiran suatu kaum ya, pusat kehidupan dan kerukunan, tempat melaksanakan sebagai upacara, tempat merawat anggota keluarga. Ini dia rumahnya ya, sangat besar ya rumahnya ya, saya rasa banyak bagian-bagiannya ya, sangat besar sekali. Nah, baiklah anak Ustadz, ya ini kita lihat nih peralatan-peralatan pertukangan untuk membuat rumah adat ya. Ya, ini zaman dahulu tentunya peralatannya ya anak-anak Ustadz. Kalau zaman sekarang kita sudah menggunakan peralatan yang modern ya. Ya, walaupun saat ini masih juga menggunakan peralatan-peralatan yang mungkin sama digunakan pada zaman dahulu. Nah, baiklah anak Ustadz, ini kita perhatikan dulu ya. Peralatan pertukangan untuk membuat rumah adat ya. Pertama itu namanya godam ya, atau sejenis palu besar yang berfungsi untuk memberikan tumpukan pada benda keras. Ya. Ya, ini godam. Ya, ini sama seperti kalau kita kenal palu ya anak Ustadz, atau martil ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian dongkrak. Dongkrak adalah alat yang digunakan untuk mengangkat beban berat. Ya, sama seperti kita punya kenal dongkrak itu ya anak Ustadz. Kalau antum pernah mengalami ban bocor pada mobil antum ya, pasti untuk mengangkat mobil itu menggunakan dongkrak ya. Pada umumnya dongkrak dipakai untuk mengangkat bagian mobil yang akan diganti bannya. Nah, ini ya Ustaz ya. Selain itu, dongkrak juga biasa digunakan pada saat memasang penyangga tiang rumah atau mengangkat beban berat dalam proses pembuatan rumah ya ini. Wah, ini dah modern anak-anak Ustaz ya peralatannya. Ini Ustaz rasa gambarnya adalah gambar dongkrak mobil ini. Ya. Kemudian penggaris siku. Nah, ini juga penggaris siku. Ya, adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku
dari satu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Nah, ini ya, biar sudutnya pas ya anak-anak Ustadz, kita gunakan penggaris siku. Nah, kadang-kadang kalau kita membuat suatu konstruksi benda, membuat tanpa penggaris siku, kita sulit sekali untuk ya sudutnya menjadi lebih presisi ya anak Ustadz. Kemudian palu, ini sama seperti godam tadi anak-anak Ustadz, cuman ini yang sudah modern ya, sudah ada terbuat dari besi ya. Palu adalah alat yang digunakan untuk memukul paku pada kayu atau media lain. Nah, ini anak-anak Ustadz, hanya saja nih palunya sudah ada untuk bagian mencabut pakunya ya. Ini ada bagian di belakang ini, yang bagian depannya untuk memukulkan, ini bisa digunakan bagian belakang untuk mencabut paku ya, atau mencungkilnya. Nah, ini anak-anak Ustadz, ini merupakan satu peralatan yang penting ya dalam membuat sebuah bangunan ya. Oke, kemudian ini gunting seng ya. Gunting seng adalah yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya ya. Nah, guntingnya khusus anak-anak Ustadz, lebih tebal ya. Nah, jadi sangat berbeda dengan gunting yang kita gunakan untuk memotong kertas anak-anak Ustadz. Nah, berikut ini adalah ketam untuk memperhalus permukaan kayu ya. Ini sudah menggunakan ketam mesin ya anak-anak Ustadz. Ketamnya ketam mesin. Tentunya anak-anak Ustadz, di antara peralatan-peralatan tadi antum sudah mengenal ya. Saya rasa antum sudah mengenal dan mungkin sudah sering melihatnya ya. Oke. Nah, berikutlah anak-anak Ustadz ya, ini ada cara-cara pemotongan kayu pada pembuatan bangunan dari kayu ya. Jadi kalau antum perhatikan ya, kalau kita membuat bahan dari kayu, tentulah tekniknya seperti apa ya, dan peralatan yang kita gunakan seperti apa ya. Ngerti anak-anak Ustadz? Jadi antum buatkan di sini ya, antum mau membuat contohnya ya dalam pemotongan kayu ya, atau pembuatan dari kayu, atau antum misalnya membuat kursi dari kayu misalnya, tekniknya apa saja yang antum buat ya, kemudian peralatannya apa ya. Kan nggak mungkin antum menggunakan peralatan yang digunakan untuk kertas ke material kayu ya. Sini apa misalnya untuk memotongnya antum menggunakan gergaji contohnya ya. Ini antum bisa isi ya 1, 2, 3, boleh semakin banyak semakin baik anak-anak Ustadz ya. Jadi Ustadz ingin mengetahui antum paham enggak tentang bahan-bahan kayu atau teknik-teknik pembuatannya ya. Nah, baiklah anak-anak Ustadz ya, ini kita lanjutkan kembali ya, membuat miniatur bangunan tradisional ya. Tentunya ini sangat menarik sekali ya anak-anak Ustadz. Kalau kita bisa mempraktekannya ya. Jadi di sini Ustadz ingatkan kepada antum ya, bahwa dalam membuat sebuah benda kerajinan itu ya, diperlukan kita keseriusan, ketekunan ya, dan jangan pantang menyerah. Nah, ketika antum membuat sesuatu ya, antum lihat hasilnya tidak sesuai dengan yang antum inginkan ya, antum harus mencoba kembali. Baiklah, ini bangunan tradisional dipraktekkan dengan menggunakan stik es krim dan kardus ya. Kardus bisa digunakan sebagai dinding rumah karena menyerupai papan atau kayu, dan juga kardus digunakan sebagai atap rumah karena mirip sengnya. Jika sudah dikupas sebelahnya, jadi bagian kardus itu anak-anak Ustadz, jika kita kupas itu bisa kita ada bentuk-bentuk tekstur kardus itu
seperti ulir-ulir pada seng ya, pada seng ya. Bahan-bahan yang digunakan itu dapat kita ambil dari lingkungan sekitar kita. Nggak perlu antum beli-beli ya, cari-cari yang baru-baru. Antum bisa ambil dari kardus bekas ya, dari stik-stik es krim yang bekas-bekas juga bisa kalau antum ini ya. Ini kita Ustaz harapkan antum bisa mengerjakannya ya, kerjakan ya, tak perlu berkelompok ya anak-anak Ustaz, tak perlu berkelompok karena kita tidak bisa berkumpul-kumpul ya. Kita akan kerjakan sendiri saja ya. Miniatur yang antum buat itu tak perlu besar ya, kecil, tapi yang Ustadz mau miniatur itu adalah bentuk bangunan tradisional ya anak-anak Ustadz, tradisional. Jangan antum buat bangunan yang modern, yang tradisional ya anak-anak Ustadz. Kira-kira sampai sini antum, kalau ada pertanyaan antum boleh kembali menghubungi Ustadz ya, menghubungi Ustadz. Jadi ini nanti ya, antum akan mempraktekkan ini, antum buat namanya miniatur anak-anak Ustadz, tak perlu antum buat besar ya, kecil cukup ya. Tetapi Ustadz harapkan antum bisa membuatnya dengan detail dan semirip mungkin dengan aslinya ya. Jika antum sudah mengerjakan, nanti antum boleh ya kirim foto hasil miniatur bangunan tradisional antum dan kirimkan pada Ustadz. Baiklah anak Ustadz ya, ini mengenai konstruksi kita bangunan ya. Insyaallah apa yang Ustadz sampaikan ini antum semua dapat memahaminya ya, dan antum dapat mengerjakannya. Jika ada kesulitan antum boleh tanyakan ke Ustadz langsung ya. Jika ada sesuatu yang ingin antum kerjakan kemudian antum tidak tahu tekniknya, boleh ya menghubungi Ustadz. Jangan lupa Ustadz ingatkan kembali, konstruksi bangunannya adalah rumah adat ya, rumah tradisional maksudnya Ustadz ya. Baiklah anak Ustadz, Ustadz cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.